serta pimpinan DPRD Kota Kendari tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, yang kamu berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, atas rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari saya hormati berdasarkan daftar hari yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 24 orang dan rapat paripurna pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skor singkat saya cabut dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPD Wali Kota Kendari tahun 2025. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPD Wali Kota Kendari tahun 2025 yang akan dibacakan oleh Ketua Pansus Pembahasan LKPD Wali Kota Kendari. Penyampaian Ketua Pansus Pembahasan LKPD Wali Kota Kendari tentang rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Wali Kota Kendari tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali Kota Kendari, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua DPR beserta Wakil Ketua DPR Kendari yang telah hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kendari, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala OPD, direktur RSUD, camat camat, para direktur, perumda, serta pejabat dan ASN lingkup pemerintah Kota Kendari. Mohon maaf teman-teman anggota DPR saya lupa. Jadi yang terhormat teman-teman anggota DPR yang sempat hadir pada hari menjelang siang hari ini. Hadirin dan disampaikan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali penyampaian ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan LKPD Wali Kota Kendari tahun 2025 kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap kerja keras Wali Kota beserta seluruh jajaran pemerintah, seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari yang telah melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik dalam upaya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Kendari. Namun demikian, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka dalam pelaksanaan tugas pemerintahan perlu adanya pendampingan secara kemitraan oleh DPRD dalam rangka perwujudan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, DPRD Kota Kendari perlu menyampaikan poin-poin masukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan Kota Kendari ke depan yang lebih baik.
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pada pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPD kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan seterusnya. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa mekanisme LKPD merupakan wujud konkret hubungan kemitraan antara sesama unsur penyelenggara pemerintah, sehingga dalam fase ini bukanlah merupakan arena perlawanan dan atau mencari kesalahan yang bersifat subjektif antar sesama mitra, akan tetapi merupakan hal yang didasari oleh semangat kemitraan guna memakmurkan masyarakat Kota Kendari. Wujudnya melalui rekomendasi ini, penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, sehingga manfaatnya secara kuantitas dan kualitas dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Kendari. Setelah dilakukan penyampaian secara resmi dokumen LKPD Wali Kota Kendari tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 yang lalu, maka DPRD Kota Kendari memandang perlu untuk membentuk pansus pembahasan LKPD Wali Kota Kendari sebagai fungsi kemitraan di dalam pengawasan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah pansus melakukan pembahasan dengan OPD untuk pemerintah Kota Kendari serta menerima catatan-catatan strategis dari 7 fraksi di DPRD Kota Kendari dan melakukan rapat paripurna internal, maka DPRD Kota Kendari memutuskan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Wali Kota Kendari tahun 2025. Dengan beberapa rekomendasi untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Kendari sebagai berikut. 1. Ekonomi. Pemerintah daerah harus menghentikan paradoks pertumbuhan tanpa dampak, karena pertumbuhan ekonomi 5,6% belum mampu menekan pengangguran secara signifikan. Kinerja investasi yang anjlok, 19% adalah alarm keras menandakan birokrasi berbelit dan kepastian hukum yang lemah ini wajib dibenahi tanpa kompromi. Optimalisasi PAD adalah harga mati dengan menutup seluruh celah kebocoran pajak dan retribusi melalui pengawasan ketat dan sistem yang transparan. Program pemberdayaan UMKM harus naik kelas, bukan sekedar bantuan, tetapi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. 2. Lingkungan hidup. Pemerintah tidak boleh berpuas diri pada capaian ikhlas, karena persoalan sampah dan kualitas udara masih menjadi wajah buram kota. Kegagalan mempertahankan Adipura adalah bukti lemahnya konsistensi, bukan sekedar teknis, tetapi kegagalan manajerial, regulasi, pengelolaan sampah dan retribusinya harus segera dipertegas. Untuk menghindari kekosongan hukum dan praktik pungli, pengawasan lapangan wajib diperketat. Data tidak boleh hanya hidup di atas kertas, tetapi harus mencerminkan realitas. Perencanaan anggaran masih lemah dan tidak sinkron, terbukti dari banyaknya program tidak mencapai target. Pemerintah harus meninggalkan pola target ambisius tanpa dasar realitas
dan beralih ke perencanaan berbasis data dan kebutuhan real. Ketergantungan pada dana transfer harus dikendalikan dengan kemandirian fiskal sebagai arah utama. Disiplin administrasi dan transparansi anggaran wajib ditegakkan tanpa toleransi terhadap pemborosan dan ketidakefisiensi. Pendidikan, target wajib belajar belum tercapai. Ini kegagalan serius, bukan sekedar angka statistik. Penanganan putus sekolah harus dilakukan secara agresif melalui beasiswa, tepat sasaran dan pendapatan akurat. Kesejahteraan tenaga pendidik wajib ditingkatkan karena tidak mungkin menuntut kualitas jika kesejahteraan diabaikan. Disiplin siswa dan pengawasan pendidikan harus diperketat untuk menciptakan sistem pendidikan yang berintegritas. 5. Kesehatan. Pelayanan kesehatan sudah baik, tetapi belum adil dan merata, terutama dalam layanan BPJS yang masih diskriminatif. Tata kelola BUD RSUD harus dibenahi secara menyeluruh. Untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan, pemerintah wajib menjamin seluruh masyarakat tercover BPJS. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban konstitusional. Dukungan anggaran kesehatan termasuk donor darah dan fasilitas medis harus ditingkatkan secara signifikan. 6. Perumahan. Masih maraknya kawasan kumuh adalah bukti ketidakadilan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran. Program rumah tidak layak huni harus dipercepat dan diperluas agar benar-benar menyentuh masyarakat paling membutuhkan. Infrastruktur dasar permukiman seperti air bersih dan sanitasi harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Penataan kawasan harus terintegrasi untuk menghindari banjir dan kerusakan lingkungan. 7. Infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur antara wilayah tidak bisa lagi ditoleransi, terutama di kawasan pinggiran. Kualitas jalan dan drainase harus ditingkatkan. Hentikan proyek tambal sulam yang tidak berkelanjutan. Penanganan banjir harus menjadi agenda prioritas dengan normalisasi sungai dan sistem drainase terintegrasi. Setiap proyek harus berbasis perencanaan matang, bukan sekedar sarapan anggaran. 7. 8. Perhubungan. Penataan lalu lintas harus tegas. PKL liar dan parkir sembarangan tidak boleh terus dibiarkan merampas ruang publik. Penguatan transportasi dan aksesibilitas harus mendukung konektivitas wilayah secara merata. Penanganan aturan lalu lintas harus konsisten karena ketertiban adalah fondasi kita beradab. Kesimpulan, rekomendasi ini menegaskan satu hal: pemerintah Kota Kendari belum sepenuhnya efektif. Masih banyak celah antara perencanaan dan realisasi, antara angka dan kenyataan. Jika tidak ada langkah konkret yang tegas, terukur dan berani, maka capaian yang ada hanya akan menjadi angka kosmetik tanpa dampak nyata bagi masyarakat. DPRD menuntut perubahan nyata, bukan sekedar perbaikan administratif, tetapi transformasi kinerja pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Rakyat paripurna dewan yang kami hormati,
Beberapa rekomendasi DPRD Kota Kendari atas RKPD Wali Kota Kendari tahun 2025 tersebut tentunya merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari pada tahun 2025 yang lalu. Kesemua rekomendasi tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang positif sekaligus dijadikan cambuk untuk senantiasa menunjukkan yang terbaik dalam rangka peningkatan optimalisasi dan maksimalisasi kinerja pemerintahan Kota Kendari pada tahun 2026 ini dan tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Kendari. Amin. Meskipun demikian, tentunya segala kinerja pemerintah Kota Kendari selain kesemua rekomendasi tersebut di atas merupakan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Oleh karena itu, sudah selayaknya DPRD Kota Kendari memberikan apresiasi atas keberhasilan dan prestasi-prestasi yang telah dicapai dan diukir oleh pemerintah Kota Kendari di tahun 2025 yang lalu. Kiranya kita sama-sama berharap dan berusaha untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2026 ini, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, namun dengan dukungan dan kerjasama antara pemerintah, DPRD dan masyarakat Kota Kendari, insya Allah kita mampu menghadapinya dan mendapat jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPD Wali Kota Kendari tahun 2025. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan tentunya tetap hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Ketua Pansus Muslimin T. Tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025. Pimpinan DPRD Kota Kendari menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan: pertama, rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 30 Maret 2026 dengan agenda pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025 sekaligus penyampaian dokumen LKPD Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Kedua, rapat pembahasan LKPD Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025 tanggal 13, 14, 20 dan tanggal 27 April tahun 2026. 3. Rapat paripurna penyampaian laporan Ketua Pansus pembahasan LKPD tentang rancangan rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPD Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025 tanggal 27 April 2025. 4. Rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 28 April 2025 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPD Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025 sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari memutuskan menetapkan: satu, rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 disampaikan sebagai bahan dalam A. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. B. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. C. Penyusunan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan atau kebijakan strategis wali kota Kendari. Ketiga, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan fungsi kontrol dan pengawasan DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang bersangkutan dan merupakan bahan evaluasi kinerja pemerintah Kota Kendari. Keempat, keputusan DPRD ini boleh berlaku pada tanggal ditetapkan di Kendari pada tanggal 28 April tahun 2026. Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Narko, cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat pertama, Menteri Dalam Negeri, CQ Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta. Kedua, Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari. Selesai. Hadirin dengan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari dari DPRD kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudari Wakil Ketua Ilmawati SE SHMH MKM. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Acara selanjutnya pelaksanaan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari tentang rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2025 dari DPRD kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk itu kepada saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari diserahkan kami tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan rapat saya terima kembali. Saudari Wali Kota Kendari, saya persilahkan. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kota Kendari bersama para wakil ketua dan segenap anggota DPRD, hormati rekan-rekan para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, direktur rumah sakit, direktur perumda, para kabak, para camat, lingkup pemerintah Kota Kendari yang sempat hadir. Yang saya hormati rekan-rekan insan pers serta seluruh hadirin undangan yang sama saya hormati yang tidak sempat saya sebutkan. Sama dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025 sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penyampaian rekomendasi DPRD ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan
capaian kinerja, program dan kegiatan, dan peraturan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta ketentuan pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa DPRD memberikan rekomendasi hasil pembahasan LKPJ kepada Wali Kota Kendari untuk penyusunan penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya. Sidang Paripurna Dewan, hadirin undangan yang terhormat. Pada kesempatan ini, izinkan kami selaku pemerintah Kota Kendari menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari yang telah melakukan pembahasan dan menerima progress report penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa program pembangunan yang telah dicapai saat ini belum memenuhi seluruh harapan dari semua pihak maupun kemauan dari semua pihak, baik unsur pemerintahan maupun dari unsur masyarakat, khususnya terkait pengelolaan persampahan dan juga upaya pengendalian banjir dan penataan wajah Kota Kendari ke arah yang lebih baik. Mengingat kondisi keterbatasan anggaran yang semua pemerintahan di Indonesia mengalami penurunan. Namun dengan niat yang tulus dan semangat kita semua, dan tentu memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berharap proses pembangunan saat ini dan di masa yang akan datang mendapat dukungan yang luas dari seluruh pihak dalam mewujudkan Kota Kendari yang semakin maju sesuai dengan harapan kita bersama. Inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk lebih fokus melakukan pembenahan dan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, perbaikan sistem drainase kota, penanganan kebersihan dan persampahan, dan pengembalian fungsi ruang publik dan juga ruang terbuka hijau, serta upaya memperindah Kota Kendari melalui revitalisasi taman-taman dalam kota. Kita juga akan terus melakukan akselerasi pembangunan berinovasi, kolaborasi, dan menguatkan jejaring kerjasama di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat pada berbagai sektor dan tingkatan, dan tentunya pada pelayanan terpadu satu pintu yang kita miliki dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara lebih maksimal. Untuk itu, Kota Kendari sebagai etalase atau cerminan wajah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita senantiasa selalu banggakan, ini benar-benar dapat menjadi kota yang layak huni, semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan tentu harus berkelanjutan. Sidang Paripurna Dewan, hadirin undangan yang terhormat. Melalui kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, para insan pers, bahkan seluruh komponen masyarakat Kota Kendari atas segala bantuan dan dukungan, masukan dan kerjasamanya yang telah terjalin dan terpelihara dengan baik sehingga proses pembangunan Kota Kendari dapat berjalan optimal dan memperoleh hasil yang maksimal untuk kesejahteraan kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini, sekaligus juga penyampaian rekomendasi dan juga sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari terhadap laporan LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2025. Mohon maaf apabila dalam sambutan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan saya juga di akhir sambutan akan menyampaikan untuk terus seluruh pihak yang hadir di sini, izin pimpinan DPRD bersama
mensukseskan kegiatan internasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Mei mendatang di Kota Kendari ini. Saya mohon dukungan sepenuhnya dari rekan-rekan DPRD karena mengingat waktu saat ini sudah mendekati pelaksanaan hari H. Mohon untuk kita secara bersama-sama kita berkolaborasi, menaruh semua perhatian kita dan semua semangat kita rangkul masyarakat kita untuk bagaimana kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama, sehingga nama Kota Kendari yang kita cintai ini terus menjadi kebanggaan dan terus dipandang di dunia, bukan hanya pada saat pelaksanaan misi Orasi. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Camat Cabak Direktur Perumda Lingkup Pemerintah Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenannya menghadiri rapat paripurna pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna pada pagi hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.